꽃향기만 남기고 갔단다. Konseli memiliki masalah shopping addiction. Konseli seorang siswa SMK yang kecanduan berbelanja. Konseli juga bingung dengan banyak barang di kamarnya. Barang yang dibeli menurutnya butuh namun hanya sesaat. Sekarang Konseli sudah memiliki tabungan yang mulai tipis. Kini Konseli mulai merasa sangat bingung. Kini Konseli ingin menghentikan perilaku suka berbelanja. Harapannya datang ke konselor untuk dapat menghilangkan perilaku suka berbelanja tersebut. Untuk mengatasi masalah konseli, konselor menggunakan pendekatan behavior karena berkaitan dengan ingin menghilangkan tingkah laku. Konselor menggunakan teknik aversi. Konselor mengarahkan konseli agar sadar mengetahui akibat dari tingkah lakunya, serta menimbulkan rasa bersalah pada diri konseli. Perkenalkan, nama saya Wahyu Novi Wijayanti dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A. Saya akan melakukan proses konseling individual dengan konseli saya. Perkenalkan, nama saya Farah Adelia Rismayanti, alamat Dusun Kalianyar, RT 5 RW 5. Saya pelajar kelas 12 SMK Negeri 1 Singasari. Bagaimana kabarnya Mbak sekarang? Alhamdulillah cukup tertekan. Oh, Mbak tertekan sekarang? Lumayan Bu. Oh iya, berarti kurang baik ya Mbak ya? Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Mbak, tadi kesini naik apa Mbak? Saya berkendara sendiri Bu. Oh, deket ya Mbak Pilang sama Kalianyar ya? Alhamdulillahnya lumayan dekat karena masih satu desa. Oh iya sih ya Mbak ya. Oke, Mbak kesini ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta saran, solusi juga. Ini kan saya ada masalahnya itu di berlebihan dalam berbelanja online ya Bu, kayak gitu. Sampai tabungan saya mulai menipis, terus saya bingung gimana buat nyatasinya. Oh, Mbak mengalami shopping addiction. Jadi kayak kecanduan berbelanja. Iya. Oh iya. Jadi sampai Mbak sekarang bingung ya? Berarti sepertinya ini layanan konseling individual cocok banget buat Mbak. Sebelumnya apa pernah melakukan konseling individual? Kebetulan ini saya pertama kali. Oh iya, jadi saya jelaskan dulu ya Mbak ya. Jadi layanan konseling individual itu yaitu proses pemberian bantuan kepada konseli untuk memecahkan masalah, untuk mencari solusi secara bersama-sama. Saya di sini hanya sebagai memfasilitasi Mbak, sedangkan Mbak bisa merancang solusi yang akan Mbak capai. Nah, di sini tadi Mbak sudah cerita ya masalahnya Mbak. Itu masalah yang sedang Mbak hadapi sekarang. Iya. Nah, dalam proses konseling individual ini ada tata caranya dengan cara Mbak duduk aja senyamannya Mbak. Senyamannya Mbak bisa bercerita secara terbuka dengan saya sebagai guru BK. Nah, dalam konseling ini juga ada asas-asasnya Mbak yang harus kita sama-sama taati. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Mbak datang ke sini tanpa paksaan kan? Tanpa paksaan, murni dari diri saya sendiri. Iya, jadi itu namanya kesukarelaan Mbak. Terus nanti dalam menyampaikan cerita, pendapat, ide, kita juga harus secara kesukarelaan tanpa paksaan, seperti itu. Yang kedua, asas kerahasiaan. Jadi data Mbak, cerita Mbak, masalah Mbak itu nanti kita akan rahasiakan dalam proses konseling ini. Yang ketiga, asas keterbukaan. Di asas keterbukaan ini Mbak dan saya itu saling terbuka, saling memberikan pendapat. Mbak juga bercerita masalah Mbak apa adanya, jujur, seperti itu.
Yang keempat yaitu asas kegiatan. Kita saling berpartisipasi dalam kegiatan konseling ini, seperti menyampaikan pendapat, ide, saran, dan saling menghormati. Yang terakhir, asas kemandirian. Di sini saya hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi Mbak menyusun rencana untuk mencapai pemecahan masalah secara mandiri, ya Mbak ya. Oke, siap. Apa sudah bisa dipahami? Siap, sudah bisa. Iya. Mbak sudah siap melakukan proses konseling? Siap. Iya, alhamdulillah. Sekarang saya bertanya dulu ya Mbak ya. Sudah mulai kapan Mbak kok suka berbelanja? Sebenarnya udah dari lama, tapi sadarnya tuh akhir-akhir ini sekitar 3 mingguan itu saya kok merasa tabungan saya ini mulai menipis. Terus saya sampai bingung harus akhirnya saya pinjam online di Shopee. Nah, sekarang saya udah bingung buat ngangsurnya itu gimana. Saya nggak tahu lagi. Ya, berarti kondisinya Mbak sekarang itu lagi kebingungan ya Mbak ya? Oh iya. Lalu dorongan apa yang membuat Mbak suka berbelanja itu? Kadang tuh saya kalau ada waktu senggang, saya kan lihat-lihat HP, terus saya buka media sosial. Nah, di media sosial tuh kok banyak iklan-iklan. Saya tergiur lah intinya, kayak reviewnya juga bagus-bagus. Siapa yang nggak kepingin gitu, soalnya barangnya juga lucu-lucu. Gitu. Selama ini Mbak punya tabungan atau Mbak pakai uang siapa buat belanja? Sebelumnya saya emang ada tabungan, terus juga dari orang tua saya masih ngasih uang saku, jadi saya sisihkan buat saya tabungan. Jadi saya merasa tabungan saya tuh banyak banget, terus nggak kerasa saya buat beli ini terus menipis. Oh, kalau boleh tahu ya Mbak, barang apa aja sih Mbak yang Mbak beli itu? Kadang itu kayak jilbab, model-modelnya kan baru banyak, saya kepingin padahal masih ada yang lama dan masih bisa dipakai. Terus kayak make up padahal saya sehari-hari nggak pakai, tapi buat acara-acara tentu saja. Terus tapi kok kepingin gitu loh. Oh, berarti banyak barang-barang ya Mbak ya? Lumayan. Terus kan Mbak tadi melakukan suka berbelanja ya. Untuk mengendalikan perilakunya Mbak itu gimana caranya Mbak? Jadi ini kayak mengurangi saya main HP gitu. Buat cara mengendalikan perilakunya Mbak suka berbelanja itu loh, gimana cara mengendalikan supaya stop, sabar, saya jangan berbelanja seperti itu. Pernah Mbak merasakan buat mengendalikan perilakunya Mbak sendiri itu? Biasanya saya menghindari main HP kayaknya Bu ya. Oh, berarti Mbak lebih nggak main HP dulu gitu ah? Iya. Oh iya. Terus kalau Mbak berbelanja terus itu loh Mbak, apa akibatnya kira-kira? Ini tabungan pengeluaran saya itu terus menerus, terus tabungan saya menipis, barang-barang di kamar saya yang saya beli dari Shopee itu jadi banyak Bu. Oh, berarti banyak barang-barang ya Mbak di kamarnya Mbak. Apa yang Mbak rasakan kalau banyak barang itu Mbak? Kayak gemes aja, kayak lihatnya di situ ada, di sini ada. Terus kadang saking banyaknya itu saya sampai lupa naruh, jadi kayak berserakan. Kalau lihatnya suasana di luar rumah itu udah kacau, terus saya pulang lihat kamar saya berantakan, tambah kacau. Oh, berarti waktu Mbak beli barang, Mbak itu suka. Tapi setelah Mbak beli, Mbak tambah kebingungan karena banyak barang, seperti itu. Oh iya, berarti awalnya suka tapi lama-lama kebingungan ya Mbak ya, karena banyak barang. Oh iya. Apakah orang tua Mbak tahu kalau Mbak itu suka berbelanja? Kadang tahu, terus kayak udah dibilangin emang ini butuh banget. Terus saya bilang butuh kok, ini buat ini. Terus ya udah, kadang dimarahi, terus kadang dibiarin aja, soalnya kan emang pakai uang saya sendiri gitu. Oh, padahal barang itu jarang Mbak gunakan ya?
Tapi Mbak tetap beli saja. karena tergiur. Oh, iya iya iya. Terus penyebabnya Mbak itu terus-terusan suka berbelanja itu apa, Mbak? Ya itu karena saya sering main, kalau waktu senggang saya sering main HP, jadinya kayak ada iklan-iklan, terus saya gitu itu kalau ada iklan saya pencet, saya lihat reviewnya, terus tergiur juga akhirnya. Berarti karena banyak iklan ya Mbak ya di HP-nya Mbak. Iya iya iya. Jadi saya bisa memahami apa kondisi Mbak sekarang, apa yang sudah Mbak ceritakan sekarang. Jadi saya ambil kesimpulan ya Mbak ya. Jadi sudah selama beberapa bulan yang lalu Mbak memang suka berbelanja, tapi Mbak baru menyadari 3 minggu ini. Iya, Mbak juga merasa kebingungan dengan adanya banyak barang, tabungan juga menipis, seperti itu. Orang tua juga udah memberitahu, tapi Mbak masih belum bisa mengontrol, kayak gitu. Oh iya iya. Sekarang Ibu tanya ya Mbak ya, apa tujuan Mbak untuk mengikuti konseling ini? Mungkin buat cari solusi. Saya pingin dapat pencerahan kayaknya, biar saya bisa batasi perilaku yang ini bisa dikatakan merugikan saya sih akhirnya. Jadi Ibu ambil kesimpulan ya, tujuannya Mbak itu untuk mengurangi perilaku suka berbelanja. Dalam tujuan itu kan pasti banyak hambatan ya Mbak ya. Kira-kira hambatan apa yang akan Mbak alami kalau ingin mencapai tujuan itu? Saya ini tipe-tipe yang mudah tergoda, soalnya iklan itu banyak di sosial media, di Instagram, TikTok pun sekarang kayak iklan itu bermunculan, jadi saya gampang banget tergiur. Oh, jadi Mbak itu tipe yang mudah tergoda, tergiur gitu ya Mbak ya. Ibu tanya ya Mbak ya, akibat negatif dari perilakunya Mbak itu apa tadi? Kayaknya pengeluaran saya jadi terus menerus, kayak nggak kontrol pengeluaran saya itu. Terus barang-barang yang saya beli itu jadi banyak, numpuk. Terus tabungan saya juga perlahan udah mulai surut sama ini. Jadi kayak saya mau butuh sesuatu yang penting, saya jadi nggak bisa beli, soalnya keuangan saya itu gak kekontrol. Ya kasihan ya Mbak ya. Jadi yang penting malah nggak kebeli gitu Mbak. Iya. Oh, berarti lebih banyak barang yang nggak penting ya Mbak Iya. sebenarnya ya. Oh iya, iya. Berarti sebenarnya Mbak itu sudah menyadari barang apa saja yang seharusnya Mbak beli. Iya. Harusnya penting jadi nggak bisa. Malah saya beli yang nggak penting ini. Oh iya iya. Tuh, kebutuhan yang harusnya saya beli, saya penting banget buat saya waktu itu, saya jadi nggak bisa beli soalnya keuangan saya udah nggak kekontrol. Terus jadi kayaknya saya nyesel banget deh, soalnya harus beli hal yang nggak penting, jadi kebutuhan penting saya tuh nggak bisa terpenuhi. Jadi kayak tadi make up ya Mbak ya, jarang Mbak pakai kan? Iya. Nah itu padahal jarang dipakai ya Mbak ya, kayak hijab tadi juga ya. Mbak tetap beli aja hijabnya. Ya saya nyesel aja deh Bu. Jadi awalnya saya kayak kepingin buat nurutin model-model yang lagi tren, tapi ujung-ujungnya saya malah merugikan, soalnya nggak bisa menuhin kebutuhan yang saat itu juga saya butuhin. Iya iya. Padahal barang yang saya beli di awal tuh nggak penting, nggak terlalu penting, lebih penting yang saya butuhkan saat itu. Jadi Mbak sekarang sudah tahu ya mana yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi Mbak sudah tahu kan apa yang Mbak lakukan sekarang, bahwa akibatnya itu sangat negatif, dan Mbak sudah mulai merasa menyesal dengan apa yang Mbak lakukan sekarang. Sudah mulai sadar deh kayaknya Bu, kalau dampaknya
belanja itu ya ini tadi kayak saya kepikiran kebutuhan penting saya jadi nggak saya tercapai gitu gara-gara keuangan saya yang nggak kontrol buat belanja. Iya iya iya. Berarti Mbak sudah mulai menyesal ya. Sekarang kita susun rencana perilaku positif untuk mengurangi perilaku Mbak itu yang suka berbelanja. Kira-kira perilaku apa yang bisa Mbak susun untuk mengurangi suka berbelanja itu, Mbak? Kayaknya saya kalau pulang sekolah sore, setelah itu saya istirahat bentar, terus itu kalau malam suka kalau bosen main TikTok. Kadang kan saya kalau nggak tahu mau ngapain, nggak ada tugas, saya main TikTok. Nah, kadang itu juga ada mood buat buat ngerjain tugas, nge-review materi yang saya dapat. Saya suka nulis yang diterangkan guru. Nanti saya sampai rumah itu saya kembangkan. Saya ingat-ingat lagi, ini materinya tadi bahas apa, terus saya kembangkan lagi, saya buat rangkuman kayak gitu sih. Kadang sama ini. Saya juga hobi masak sih, Bu. Kadang kalau nemu resep-resep baru di TikTok, saya tuh pingin nyobain buat kayak gitu juga. Itu salah satu hobi saya. Iya ya Mbak, bagus itu hobinya. Tinggal Mbak kembangkan lagi dan dibiasakan biar Mbak sedikit lupa sama shoppingnya. Kalau bisa ya lupa sama suka berbelanjanya Mbak itu, lihat toko online kayak gitu ya Mbak ya. Jadi bisa ya buka saya nge-review tugas, saya masak-masak buat batasi saya main HP kayak gitu. Bisa itu kan bisa buat kesibukannya Mbak tinggal ngembangkan dan dibiasakan. Kira-kira ada lagi Mbak yang bisa mengurangi perilaku berbelanjanya Mbak? Kalau yang saya tahu dari teman saya kayaknya bisa di setting deh Bu, di pengaturan sosial media dibatasi kayaknya biar enggak muncul lagi. Itu bisa saya coba. Nah, itu bisa dicoba Mbak, tinggal lihat settingannya gimana, Mbak tinggal tiru, ya. Oh iya. Mbak bisa menerapkan? Bisa. Cukup mudah kayaknya. Iya. Coba. Berarti Mbak sudah yakin bisa menerapkan apa rencana yang sudah Mbak susun tadi? Bisa. Kira-kira dari ketiga rencana itu apa yang ingin Mbak lakukan dulu? Yang mana yang harus Mbak lakukan dulu? Kayaknya yang terpenting, paling penting itu nge-review tugas. Iya. Apalagi kalau saya udah banyak tugas, kayaknya saya bakal jarang buka HP deh Bu. Kalau udah banyak tugas. Berarti yang pertama Mbak mau coba review tugas dulu. Dibiasakan ya Mbak ya. Terus yang kedua, kalau ada waktu libur, waktu senggang, kayaknya saya mau coba resep-resep baru yang ada di sosial media deh buat nyoba di rumah. Ya itu hobinya Mbak ya, suka memasak. Lalu yang ketiga? Yang ketiga kalau paling udah mepet banget, udah suntuk buat ngapa-ngapain, terus akhirnya saya buka HP, saya buka sosial media, kayaknya saya mau batasi itu deh. Coba batasi iklan yang muncul. Nanti coba saya setting. Berarti Mbak sekarang sudah tahu kan ya langkah-langkah apa yang harus Mbak lakukan, mana yang harus Mbak dahulukan, seperti itu sudah paham? Paham Bu. Nah, sepertinya tujuan konselingnya Mbak sekarang udah mau tercapai ya. Sekarang Mbak tinggal menerapkan apa rencana-rencana yang sudah Mbak buat. Apa ada yang bisa Ibu bantu lagi? Kayaknya saya mau mencoba ini tadi ya, cara-caranya dulu. Tapi terima kasih udah bisa bantu saya, ngasih pencerahan saya juga. Iya, sama-sama Mbak. Sekarang apa yang Mbak rasakan? Masih ada kebingungan? Ini kayaknya udah lega Bu, soalnya saya udah tahu cara biar langkah-langkah biar mengatasi kecanduan shopping. Baik Mbak. Mbak bisa melaksanakan sesuai yang Mbak rencanakan tadi, sesuai tahap-tahapan yang apa yang harus dilaksanakan dulu ya Mbak ya.
Ibu akhiri dulu proses konseling seperti hari ini karena Mbak sudah merasa lega ya hari ini, sudah menemukan solusi. Jadi dapat Ibu ambil kesimpulan bahwa awalnya tadi Mbak itu kebingungan karena Mbak memiliki perilaku suka berbelanja. Sekarang Mbak sudah mengetahui tujuan juga rencana untuk mencapai tujuan itu. Sekarang Mbak tinggal menerapkan saja. Mbak bisa menerapkan? Bisa. Ya, alhamdulillah. Saya mohon maaf ya Mbak ya kalau dalam proses konseling ini ada salah kata dari Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih sudah dibantu buat mencari solusi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia dapat diatur oleh manusia itu sendiri. Pendekatan behavior cocok untuk mengubah perilaku, disandingkan dengan teknik aversi yang dapat membuat konseli sadar dari perilaku yang dilakukannya. Kini konseli sudah merasa menyesal dengan perilakunya, dan konseli sudah melakukan komitmen agar bisa melakukan perilaku positif sesuai perencanaan pada proses konseling. Setelah melakukan proses konseling, konseli sudah merasa lega karena sudah menemukan solusi dari masalahnya.